Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi Universitas Telkom Semarang, mahasiswa perpajakan D3. Terima kasih yang telah hadir ya dalam mata kuliah saya hari ini, mata kuliah perpajakan. Nanti dalam mata kuliah hari ini kita akan bahas yaitu tentang pembuatan faktur pajak pengeluaran ya. Nanti akan kita bahas bersama-sama bagaimana cara membuatnya. Sebelum mata kuliah hari ini, saya tunggu dulu, mungkin saya tunggu dalam waktu 3 menit lagi ya. Mungkin ada yang mau gabung atau join, saya tunggu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah Ta'ala sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah perpajakan. Baik, saya sapa dahulu yang telah hadir ya. Ada Mbak Kemaria, Mbak Tria, dan Mbak Anik ya. Terima kasih sudah hadir ya. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang telah hadir ya dalam mata kuliah saya hari ini. Baik, langsung saja saya mulai kuliahnya hari ini. Terima kasih. Sudah bisa tampil di layar, tidak bisa perhatikan di gambar ya. Sudah bisa tampil ya mahasiswa dan mahasiswi semua. Sudah kelihatan atau belum?
Sudah kelihatan? Baik, sudah bisa tampil ya mahasiswa dan mahasiswi. Bisa mendengar suara saya. Baik, saya mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam mata kuliah saya ya, mata kuliah perpajakan D3 ya. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan bahas yaitu tentang pajak pertambahan nilai. Apa itu PPN dan bagaimana cara pembuatan faktur pajak pengeluaran, nanti kita akan bahas bersama-sama. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Eka Satria Wibawa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah perpajakan hari ini. Tidak lupa kita berdoa semoga kita selalu dalam bimbingan dan rahmatnya, amin alamin. Dan semoga harapan mahasiswa dan mahasiswi bisa tercapai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita dalam bimbingan syafaatnya, amin alamin. Baik, dalam mata kuliah hari ini diharapkan mahasiswa mengetahui apa itu tentang PPN dan mahasiswa dapat memahami tentang PPN. Nah, sebelum kita mulai, kita lebih mengenal dulu apa itu tentang PPN. Jadi PPN itu tidak asing ya buat kita sendiri. Karena apa? Kita sudah sering mendengar namanya PPN. Di luar kita beli barang kena PPN. Kita belanja di mana saja, di supermarket, Indomaret, ya kena PPN. Karena kita bayar iklan, reklame, pasti juga kena PPN. Jadi kita tidak bisa lepas dengan namanya pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, PPN itu diwajibkan untuk wajib pajak badan ya yang mempunyai usaha badan yang sudah berbadan izin resmi ya. Nah, apa itu PPN? Jadi PPN itu adalah pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau namanya PKP. Jadi
PPN itu dikhususkan untuk wajib pajak badan khususnya ya, yang sudah mempunyai pengusaha kena pajak. Pak, orang pribadi juga bisa kena PPN, bisa ya, jika wajib pajak orang pribadi tersebut menjalankan usaha bebas. Nah, maka dia akan juga kena namanya PPN. PPN itu apa toh, Pak? Nah, PPN itu ya laporan masa. Laporan masa yang dilaporkan setiap 1 bulan sekali. Itu adalah laporan masa. Laporan masa PPN. Nah, laporan masa PPN itu dia dasarnya dari dasar pokoknya. Dasarnya pokoknya berapa? Dikalikan 11%. Nah, kalau PPN ya. Jadi PPN yang terbaru itu ialah 11%. Jadi yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual ya. Pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir ya, yang perlu mahasiswa ketahui. PPN atau pajak pertambahan nilai dikenakan ya dan setoran oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau namanya PKP. Nah, laporan PKP itu wajib dilaporkan setiap 1 bulan sekali. Di mana Pak? Lewat aplikasi e-faktur ya. Dan wajib pajak harus sudah mempunyai namanya sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik itu sebagai database perusahaan Anda untuk menjalankan, membuat faktur pajak pengeluaran, faktur pajak masukan, dan laporan masa. Objek PPN jadi atau pajak pertambahan nilai itu apa? Yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau disebut dengan objek PPN adalah yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau PKP. Jadi jasa kena pajak di dalam daerah yang dilakukan oleh pengusaha. Impor barang kena pajak ya. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah ya. Selanjutnya, pemanfaatan jasa kena pajak dari daerah luar dan daerah dalam. Nah, ekspor kena pajak yang berwujud dan tidak berwujudnya atau ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak ya, atau namanya istilahnya PKP. Nah, itu ya. Tarif PPN ya, kalau dulu tahun 2009 itu adalah 10% dulunya. Nah, karena di tahun 2022 ini ada peraturan baru ya. Jadi tarif pajak PPN-nya sekarang menjadi 11%. Berdasarkan peraturan jenjang pajak yang baru ini, PPN adalah 11%. Nah, tarif PPN-nya 0% ditetapkan atas ekspor barang kena barang berwujud, barang tidak kena berwujud, atau ekspor barang kena pajak. Itu kalau dia tarifnya 0%. Tarif pajak sebagaimana dimaksud ya. Jadi ya dapat berubah menjadi paling rendah 5% ya, paling tinggi 15%. Jadi selanjutnya, pengusaha kena pajak ya sebagai pihak yang menyetorkan dan melaporkan PPN. Apa saja? Yang pertama, pengusaha kena pajak atau PKP adalah pihak yang wajib menyetorkan dan melaporkan PPN-nya. Yang kedua, setiap tanggal akhir bulan dan batas akhir waktu penyetorannya, pelaporan PPN-nya oleh
PKP-nya ya, pengusaha kena pajaknya. Jadi sesuai dengan peraturan yang perusahaannya ditetapkan sebagai PKP yang penjualannya melampaui 4,9% per tahunnya. Jika pengusaha tidak mencapai target 4,8 miliar, maka bisa permohonan PKP-nya bisa dicabut. Dengan menjadi PKP, jadi pengusaha wajib pajak memungut melaporkan PPN ya terutangnya. Jadi perhitungannya PPN-nya wajib setor, PKP ada disebut dengan pajak pengeluaran dan pajak masukannya. Nah, selanjutnya pajak pengeluaran ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Sedangkan pajak masukan ialah PPN yang dibayarkan PKP membeli atau memperoleh maupun membuat produknya. Nah, kriteria pemungutan, jadi pajak objektif ya. Jadi pemungutan PPN didasarkan pada objek pajak tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajaknya. Yang kedua, pajak tidak langsung. Jadi secara ekonomi sebagian PPN dapat dialihkan kepada pihak lain, tapi kewajibannya memungut dan melaporkan yang melekat pada pihak yang menyerahkan barang dan jasanya. Ada multi-step-nya, jadi yang dilakukan secara berkala oleh konsumennya, yang dilaporkan oleh konsumennya. Nah, objek pajak PPN-nya dia ada penyerahan barang kena pajak ya, atau jasa kena pajak ya di dalam daerah oleh pengusahanya. Yang kedua, impor PKP atau pemanfaatan jasa kena pajak atau barang kena pajak yang tak berwujud ya. Ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kegiatan bangun sendiri yang dilakukan dalam kegiatan usahanya. Yang kelima, penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula tersebut tidak untuk diperjualbelikan. Nah, ini selanjutnya barang kena pajak atau PKP ya. Jadi barang kena pajak merupakan barang yang berwujud ya, yang menurutnya sifatnya hukumnya dapat berupa barang ya atau tidak bergerak. Terus peraturan cakupan PKP dalam undang-undang PPN-nya. Yang kedua, jasa kena pajak ini ya. Jadi jasa kena pajak merupakan setiap kegiatan layanan ya berdasarkan surat perikatan ya, perbuatan hukum menyebabkan suatu barang pada kemudahan hak bersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanannya. Nah, seperti halnya cakupan barang kena pajak ya di pengaturan CKP ini, undang-undangnya bersifat negatif ya, di dalam artian bahwa pada prinsipnya seluruh jasa merupakan CKP kecuali yang ditetapkan yang tidak dikenai PPN. Nah, ini adalah contohnya kalau kita membuat namanya faktur pajak pengeluaran. Jadi di mana aplikasinya lewat e-faktur ya. Di sini nanti kita bisa buat faktur pajak pengeluaran, faktur pajak masukan ya, terus hafal masa PPN. Jadi lewatnya e-faktur ya. Tampilannya seperti ini, tablet e-fakturnya. Nah, ini selanjutnya. Ini adalah kalau kita membuat faktur pajak pengeluarannya. Seperti ini contohnya. Nah, ini adalah tampilannya. Tampilan apa? Tampilan faktur pajak pengeluarannya. Seperti ini. Dia adalah harga jualnya,
PPN-nya berapa. Kalau ini contohnya masih PPN-nya masih 10%, tapi sekarang PPN-nya sudah 11%. Nah, kesimpulannya, PPN pajak pertambahan nilai adalah jenis pajak yang disetorkan atau dilaporkan pada pihak lain yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Baik, ini akan saya kasih contoh demonya faktur pajak pengeluaran ya, melalui e-faktur ya. Kita lihat simulasinya bagaimana Pak. Nah, ini kita lihat, ini sudah saya buka. Nah, ini dia e-fakturnya. Nah, ini adalah tampilannya e-faktur ya. Ini tampilannya kalau simulasinya tuh seperti ini. Simulasi kalau kita membuat namanya e-faktur ya. Tapi saya tidak punya fakturnya yang resmi, tapi ini adalah simulasinya. Tapi nanti untuk prakteknya sama ya, walaupun e-fakturnya sekarang sudah berupdate ya, berganti-ganti setiap tahunnya, karena peraturan perpajakan sudah berganti-ganti. Ini akan saya kasih contoh simulasi pembuatan faktur pajak pengeluaran. Di contohnya apa faktur pajak pengeluaran itu ya. Ini contohnya, saya sudah ada contoh ini yang sudah membuat e-fakturnya. Contohnya ini saya sharekan dulu, saya buka dulu filenya. Baik, ini saya sharekan dulu tampilannya supaya nanti mahasiswa bisa melihat tampilannya seperti apa. Sebentar, saya tampilkan dulu layarnya. Ini dia contohnya, laporan pembuatan faktur pajak pengeluaran. Saya downloadkan aja langsung lewat aplikasinya ya. Ini PDF-nya dan mau dibuka, ini PDF-nya ini. Jika ada gangguan ini PDF-nya. Siapa Saya bukakan dulu. Ya, klik. Grup. Maaf, ini ada responding sebentar ini. Kan Baik, ini langsung aja saya bukakan aplikasi saya ya, e-fakturnya.
Misal ke sini wek gue masku meh podo pacara gitu. Betul. Ini ada gitu. Ono iki niki gope. Pralet ya iki ning nggon ini ya. Sudah bisa tampil belum? Ah, ini soalnya. Sudah bisa tampil ya. Ini akan saya kasih contoh aja pembuatannya. Di sini kalau kita membuat faktur pajak pengeluaran, jadi kita pilihnya. Yang pertama, kita pilih faktur, terus pilih namanya keluarannya. Selanjutnya, kalau masukkan lewat VPN masukkan. Nah, baik, selanjutnya kalau kita membuat faktur pajak pengeluaran, kita pilih namanya administrasi faktur. Nah, kita besarkan, kita perbarui ya. Contoh mana saja yang sudah saya buat. Contohnya ini simulasi faktur pajak pengeluaran cara membuatnya. Ini sudah saya kasih contoh, ini pembuatannya banyak ya. Contohnya ini sudah saya buat, ini contohnya. Nah, saya mau coba membuat baru, nanti hasilnya seperti apa ya, nanti kita bisa perhatikan. Contohnya saya membuat rekaman baru, tapi sebelum kita membuat ini, kita pilih dulu manajemen upload. Kita aktifkan dulu uploadnya dulu. Yang pertama kita pilih manajemen upload, terus kita masukkan sertifikat elektronik kita. Masa? Nah, ini pilih namanya start upload ya, start upload. Lagi kemarin 778 ya. Pokoknya koper bahasa Inggris 150 lah. Maaf, ini agak loading atau tunggu dulu sebentar. aku mahal loh. Iya, menurut aku. Iya, rada kacek ya. Tapi kan enak nggone kon kok sini nono yo. Apa nih? Komporin. Ya maksudnya Mbak ngajak ngasih cilik sak iki. Kenapa manajemen upload saya nggak bisa ya? Ada gangguan teknis ini. Tunggu dulu, ini lagi loading ini. Nah, ini ya kita masukkan atau rapasnya, kita lihat dulu yang bagus. Ini rapasnya JOM 120. Passwordnya kita masukkan dulu. Kita submit.
Ya, kalau sudah berjalan baru kita bisa membuat faktur pajak masukan, faktur pajak pengeluaran ya. Contohnya saya membuat faktur pajak pengeluaran tanggal ini ya, contohnya kepungutan kepada bendaharawan ya, di contohnya tahun 2022 ya, tanggal ini nomornya saya ganti nomor 14 misalnya, invoice seperti ini ya. Lanjutkan, contohnya saya mau cari NPWP, sudah ada saja ya, saya cari di sini contohnya ini, terus kita lanjutkan. Terus saya mau rekam barangnya ya, tapi saya pakai yang sudah ada saja barangnya, saya tidak membuat daftar barang baru, tapi saya masukkan aja yang barang yang sudah pernah saya buat, contohnya seperti ini ya. Dan ini contohnya kenapa kalau PPN saya 100.000 Pak. Nah, karena saya pakai simulasinya itu tahun lama, jadi PPN nya masih pakai yang 10%. Tapi kalau mahasiswa dan mahasiswi yang sudah menggunakan e-faktur yang baru, nanti PPN nya secara otomatis dia akan berubah menjadi 11% ya. Lalu kita simpan di sini. Ini simulasi ya, jadi aplikasinya gratis ya, tidak dipungut biaya. Kalau aplikasi yang resmi itu sudah dari Direktorat Pajak, tapi saya tidak berani menampilkannya secara seluruhan ya, karena juga tidak punya aplikasi yang berbadan resminya. Sekarang saya upload ya, kita perbarui. Nah, ini adalah keterangan siap approve ya. Kita tunggu sebentar lagi sampai keterangannya approve sukses. Nah, ini ya, ini sudah keterangannya approve sukses ya. Kita PDF, kita simpan. Tampilannya seperti apa Pak? Tampilannya faktur pajak pengeluarannya. Iya, saya buka PDF, kita simpan PDF dulu. Maaf, ini agak loading nih, ditunggu dulu sebentar ya. Ini contohnya saya simpan di dokumen. Ini seperti ini ya contohnya. Nah, ini tetap PDF selesai. Nah, sekarang mau saya tampilkan ya. Akan saya tampilkan. Ini saya stop dulu. Akan saya tampilkan apa itu namanya e-fakturnya. Jadi sudah kita buat. Saya akan tampilkan dulu. Jadi nanti mahasiswa bisa melihat. Bentar lagi saya tampilkan dulu.
Ini saya sharekan, saya tampilkan ya, sudah bisa buka ini. Nah ini dia, sudah saya buka, sudah tampilkan. Nah ini contohnya ya, sudah bisa tampil ya, sudah bisa tampil ya. Nah ini contohnya faktur pajak pengeluaran yang tadi saya buat tadi ya. Contohnya tadi saya buat dengan nomor 14 ya. Ini sudah masuk, tadi kan harganya 1 juta ya, jadi akan masuk seperti ini. Di tampilannya pengusaha kena pajaknya siapa, pembelinya siapa, nama barangnya apa. Nah ini nanti tanda tangannya ada barcode-nya seperti ini ya. Ini adalah contoh simulasi pembuatan faktur pajak pengeluaran ya. Baik, terima kasih dari mata kuliah saya hari ini. Mungkin apabila ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Dari mahasiswa dan mahasiswi mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan dengan saya tentang lapor masa PPN. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari Mbak Tria Aprilia, Mbak Ani, Mas Tegar, mungkin ada yang mau ditanyakan dalam mata kuliah saya hari ini. Baik, jika belum ada, terima kasih Mbak Anik ya atas responnya. Baik, jika belum ada ya, maka kuliah saya hari ini saya akhiri ya. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan nanti bisa saling tanya jawab dengan saya di WA grup ya, silakan. Baik, saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih yang telah hadir ya dalam mata kuliah saya hari ini, mata kuliah perpajakan D3. Tidak lupa saya mengucapkan puji syukur kepada Gusti Allah Ta'ala sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah perpajakan. Baik, saya akhiri mata kuliah saya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mas Tegar, mungkin ada yang mau ditanyakan Mas Tegar. Mas Tegar, ada yang mau ditanyakan dan Mas Tegar. Mas Tegar Catur, bisa mendengar suara saya? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Halo Mas Tegar, ada yang mau ditanyakan enggak? Baik, jika tidak ada pertanyaan dari Mas Tegar ya, maka saya akhiri kuliah saya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.